Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6A akan memaparkan beberapa alat optik dan alat optik yang digunakan di kefarmasian. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Nah, berikut alat-alat optik yang akan kami jelaskan. Alat optik yang pertama yaitu mata. Mata adalah alat optik alami yang dimiliki manusia. Mata memiliki bagian yang berfungsi untuk menangkap pantulan cahaya supaya membentuk gambaran penglihatan. Untuk selanjutnya, otak yang berfungsi memberikan makna atas penglihatan yang didapat dari mata. Adapun bagian-bagian mata adalah retina, syarat optik, lensa mata, iris, pupil, dan kornea. Selanjutnya alat optik yang kedua yaitu lup atau kaca pembesar. Lup adalah alat optik yang hanya mempunyai satu lensa. Lup digunakan untuk melihat benda yang kecil agar nampak lebih besar. Lup ini sering digunakan oleh tukang servis arloji, tukang servis barang elektronik, dan sebagainya. Alat optik yang ketiga yaitu kamera. Kamera adalah alat optik yang dapat merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Cara kerja kamera mirip dengan cara mata bekerja. Pada kamera analog, bayangan dibentuk oleh lensa kamera ditangkap oleh film kamera. Di dalam bagian film kamera terdapat zat kimia tertentu yang peka terhadap cahaya. Untuk kamera sederhana terdiri dari lensa cembung, diafragma, mata, shutter, dan film. Yang pertama, lensa cembung atau lensa positif yang berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Yang kedua, diafragma yang merupakan bagian kamera berupa celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Yang ketiga, film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang keempat, shutter. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewat cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, alat optik yang keempat yaitu teleskop atau teropong. Teleskop adalah alat optik untuk melihat benda yang terletak di tempat jauh. Fungsi teleskop untuk membawa bayangan benda yang terbentuk lebih dekat sehingga tampak lebih besar. Teleskop ini terdiri atas dua lensa positif. Lensa positif yang dekat dengan benda disebut lensa objektif, yang berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda sejati dan terbalik. Lensa yang dekat dengan mata disebut lensa mata atau lensa okuler, yang berfungsi sebagai kaca pembesar sederhana untuk melihat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Letak dan benda sangat jauh sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada titik fokus lensa tersebut, dan jarak bayangan sama dengan panjang fokus lensa tersebut. Berikutnya alat optik yang keempat. Alat optik ini sering digunakan dalam laboratorium biologi atau farmasi. Kita sering melihat banyak orang melihat hal-hal yang sangat kecil seperti sel darah, hewan bersel satu, amuba, mata serangga, dan sebagainya. Hal-hal yang kecil-kecil ini tidak akan tampak jika hanya dilihat dengan mata biasa. Alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ini pada jarak yang sangat dekat ini disebut mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak tampak dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Adapun jenis mikroskop, mikroskop cahaya, yaitu mikroskop yang menggunakan cahaya untuk membentuk bayangan dari benda yang akan dilihat. Mikroskop cahaya ini mampu perbesaran 1000 sampai 2000
sedangkan mikroskop elektron mempunyai perbesaran lebih dari 1 juta kali, sehingga mampu melihat virus AIDS. Mikroskop terdiri dari 2 lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan benda, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Selain itu, ada juga revolver yang merupakan tempat menempelnya lensa objektif. Revolver berfungsi untuk mengganti perbesaran lensa objektif. Untuk bagian non-optiknya, yang pertama diafragma yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk menuju kondensor. Yang kedua, kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari cermin menuju ke preparat. Yang ketiga, makrometer yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan badan mikroskop dengan cepat. Yang keempat, mikrometer atau pemutar halus berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan badan mikroskop dengan lambat. Yang kelima, lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai tempat untuk memegang mikroskop ketika memindahkan mikroskop. Yang keenam, cermin yang berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Yang ketujuh, meja benda yang fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Kedelapan, penjepit yang berfungsi untuk menjepit preparat agar tidak bergeser ketika sedang dilakukan pengamatan. Yang kesembilan, ada kaki mikroskop yang fungsinya untuk menjangga mikroskop. Untuk penerapan alat optik mikroskop ini biasanya pada penelitian dalam bidang biologi, farmasi, medis, dan sebagainya. Sering digunakan mikroskop untuk mengamati benda-benda yang tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Lakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.